Penuaan dini di sini adalah penuaan seluruh organ di tubuh kita. Jadi yang tua itu organnya. Kenapa ini bahaya? Ini sangat berbahaya. Dan menurut dokter ini udah jadi satu penyakit. Apa aja sih yang tua? Coba dong materinya. Nah, jadi bulan Februari ini bulannya 02 ya. Divonis saya oleh dokter mengalami penuaan dini. Kondisi saya kurang gizi yang lumayan berat. Makanya kebanyakan gula. Ya itu dia persis itu. Usia saya saat itu menjelang 68, jadi 67 menuju 68. Tapi dalam timbangan body age-nya 88, jadi saya tua 20 tahun, bayangin aja. Berarti jantung saya tua, liver saya tua, pencernaan saya tua, semua tua di dalam itu. Karena apa? Penuh dengan lemak. Jadi penuh dengan lemak badannya. Nah, yang kekurangan gizinya apa? Makrogizi terutama protein. Mikrogizi berbagai jenis vitamin dan mineral. Saat itu vitamin D saya rendah sekali. Vitamin D itu tanda bahwa kita kekurangan gizi. Tapi semua mineral kurang. Jadi kenapa kekurangan protein? Karena saya lebih ke arah karbohidrat. Makannya lebih ke arah karbohidrat. Padahal makan itu yang utama harusnya protein dan sayur-sayuran. Nah, karena itu lapar terus, nyemil terus, dan saya sangat suka nyemil ya. Terus mikrogizi juga jadinya kurang karena mikrogizi itu datangnya dari sayur-sayuran. Kemudian saya juga kebanyakan makan buah. Buah itu gulanya banyak sekali, apalagi buah zaman sekarang sangat manis. Jadi buahnya terlalu banyak. Akhirnya livernya penuh dengan gula. Apa sih tanda-tanda kekurangan protein? Kekurangan protein itu ada yang udah parah banget, ada yang belum parah. Nah, apa tandanya bahwa saya kekurangan protein? Kukunya mudah patah. Kukunya mulai bergaris-garis, ada garis-garisnya. Kalau kuku kita udah mulai bergaris-garis, nah hati-hati, kekurangan protein. Kemudian kukunya juga berlapis-lapis, jadi kalau dipotong, itunya tuh lapis-lapis, jadi nggak masif. Itu juga tanda bahwa proteinnya kurang ya. Terus rambut mulai rontok. Terus otot-otot tubuh berkurang. Otot-otot tubuhnya mulai berkurang, yang banyak lemak. Nah, ini lemaknya, persentase lemak dan ototnya tidak seimbang. Jadi kebanyakan lemaknya, ototnya berkurang. Dan memang dengan usia semakin tua, pasti otot akan semakin kurang ya. Kemudian mulai susah tidur. Kemudian gampang lapar, gampang kelelahan. Ini ciri-ciri teman-teman. Jadi kalau kita udah mengalami ciri-ciri seperti ini, perhatikan, perbaiki cepat sebelum terlanjur ancur-ancuran. Karena semakin berat sakitnya, semakin sulit mengatasinya. Semakin sulit. Saya begitu tahu langsung saya merubah diri ya tentu ya. Oke. Nah, terus penyebab lainnya adalah ketidakseimbangan hormon. Kemudian penyebab lainnya adalah terlalu banyak makan karbohidrat. Terus saya juga prinsipnya makan enak, bukan makan sehat. Ini yang harus dirubah. Vegetarian juga banyak loh makan enaknya. Karena makanan-makanan processed food. Processed food itu tidak sehat sama sekali. Jadi nggak boleh makan seperti itu ya. Nah, itu harus diganti semua. Ya udah, karena dokter bilang ganti semua, ganti, nurut ya. Jangan nggak nurut. Jadi makan enak harus diganti dengan makan sehat. Nah, ini yang terjadi bila kita kebanyakan lemak. Bahaya sekali. Saat itu visceral fat saya antara 14-15. Jadi fat kita ini, lemak kita ini di badan ini dibagi dua. Satu visceral fat, yaitu lemak-lemak yang menyelimuti organ. Dan yang kedua adalah
subkutan fat. Subkutan itu yang ada di bawah kulit. Di bawah kulit kita ini banyak lemak. Kalau subkutan mungkin penampilan kelihatan gendut gitu ya. Tapi yang bahaya itu visceral. Visceral itu menyelimuti jantung. Jantung kita susah berdegupnya. Menyelimuti usus kita susah peristaltiknya. Dia kan bergerak semua si organ itu. Dia nggak bisa bergerak karena apa? Kebuntel sama si lemak itu. Jantung, pencernaan, liver ya. Livernya fatty liver, kuning semuanya. Pankreas, ginjal sulit bekerja sehingga terjadi penurunan fungsi organ dikarenakan lemak yang menyelimutinya. Karena itu kita menua dari dalam. Mungkin luarnya nggak apa-apa, mungkin bisa juga iya dari luar, tapi dalamnya tua semua. Ketahuan dari mesin bahwa di dalamnya itu udah 88 tahun. Nah, saat ini aging sudah dianggap sebuah penyakit. Aging itu udah dianggap penyakit. Kenapa dianggap penyakit? Karena terjadi penurunan fungsi organ dan tubuh secara menyeluruh. Jadi seluruh fungsi kita turun, teman-teman. Turun sehingga kita gampang lelah, susah tidur, terus gampang ngedrop, mood swing, gampang ngambek, gampang kecewa, gampang nyerah. Itu semua penyakit-penyakit mental yang jelek itu akan ada di dalam diri kita. Makanya sekarang dokter menganggap bahwa aging itu, penuaan dini itu adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Dan dia akan menyerang segala macam organ kita. Mulai satu persatu. Saat itu saya udah banyak sekali penyakitnya. Penyakit-penyakit lain yang berbahaya ya. Ketidakseimbangan hormon, kemudian lemak memicu banyak penyakit-penyakit berbahaya. Jadi kita ini satu persatu. Saat itu saya mulai diabetes. Nah terus kemudian fungsi liver saya udah turun banget, udah jelek banget. Kemudian kalau diabetes nanti pasti ke pankreas kan, pasti ke ginjal, lutut sakit, pinggang sakit karena terlalu berat badannya. Nah fungsi yang menurun, ampun aja. Regenerasi energi terhambat sehingga yang mengalami penuaan dini cepat lelah dan tidak semangat hidupnya. Kenapa orang yang penuaan dini itu cepat lelah? Karena ini regenerasi energinya terhambat, terganggu. Jadi nggak bisa, akhirnya jadi loyo, jadi susah. Karena sinyal-sinyal tidak tertangkap oleh sistem tubuh kita. Jadi tubuh kita ini mengirimkan berbagai sinyal untuk bekerja sistemnya. Sinyalnya pada ngaco, pada error. Nah, ini juga sangat berbahaya yang menyebabkan otak jadi lemot. Jadi otak kita tuh lemot aja. Jadi gampang salah paham. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit kesel, dikit-dikit ngedrop ya. Jadi fungsi-fungsi menurun, itu sebabnya bukan di muka yang diperbaiki, tapi kita memperbaiki sistem dari tubuh kita. Itu yang paling penting. Bisa nggak diperbaiki? Bisa banget teman-teman. Bisa banget. Yang penting ganti pola hidupnya. Pola hidupnya harus diganti ya. Oke? Nah, hormon-hormon mulai menurun secara drastis, mulai berguguran, ini membuat ketidakseimbangan yang luar biasa. Hormon itu sedikit tapi pentingnya luar biasa. Hormon itu kalau turun satu macam, udah segala macam bisa ngedrop. Apalagi turun semua macam. Ketidakseimbangan ya. Oke. Terus terjadi stres berat, terutama saat pandemi, mendengar begitu banyak kematian. Penyakit yang paling semakin mengerikan adalah lockdown. Semua ini menyebabkan stres yang menumpuk. Nah stres ini juga memperberat penyakit. Untung saya udah ketahuan sama dokter penyakit saya, bahwa saya harus memperbaiki diri saya. Ya. Nah oke, yang berikutnya. Nah gimana cara mengatasinya? Itu yang paling penting ya. Selalu di sini kita selalu punya solusi gimana sih ngatasin sesuatu. Karena guruji tidak pernah ada hal apapun yang tidak diatasi. Itulah seni memberdaya diri. Kita beruntung semua ya. Beruntung banget nggak? Banget. Kalau saya sih sangat merasa beruntung. Bisa berubah terus. Gaya hidup sehat.
Gaya hidup sehat itu makan yang sehat, olahraga rutin. Tiap pagi bangun nomor 1 menatap matahari, jalan santai aja jalannya, 30 menit cukup. Kalau saya 10 menit kali 3, udah nggak bisa. Kalau kalian masih muda 30 menit bisa sekaligus. Ya, kemudian olahraga rutin, meditasi tentu teman-teman setiap saat ya. Kemudian fasting is the best medicine. Kenapa fasting ini untuk memperbaiki penuaan dini? Karena fasting adalah satu-satunya kita menaikkan hormon tanpa dimasukkan hormon dari luar. Hormon itu mahalnya luar biasa. Terutama fasting itu meningkatkan apa? Human growth hormone. Jadi hormon human growth hormone ini tumbuh secara otomatis kalau kita puasa. Teman-teman, itulah pengalaman saya bagaimana mengatasi penuaan dini. Saat ini kalau saya ditimbang pakai timbangan smart scale itu, kira-kira usianya 67 lah. Jadi ada diskon sedikit. Usianya 72 aslinya, tapi body age-nya di bawah itu sedikit, tidak terlalu banyak. Ya udah, segitu aja saya udah alhamdulillah dari 88 bisa turun ke 67. Terus yang penting lagi visceral fat-nya turun berapa ya Pak? 7 kali. Antara 7 8. Dari 14-15, dan visceral fat itu sulit sekali nuruninnya, sulit bener-bener nurunin visceral itu, makanya harus pakai puasa.